Dr. dan Saudara Tri Septio, ya, Tri Septio, dan ini yang hadir ya, nggak bisa sebutkan satu persatu, ini banyak nih. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan ini. Eh, Pada malam ini ujian proposal atas nama Tri Septio, itu lanjutannya tuh panjang ya, Ya, Bro. bahwa sekarang nih ujian proposal dengan judul perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kok suaranya tidak terdengar nih? Suaranya kecil, Ya Mas ya? Pak, jadi nggak terdengar. Suaranya kecil, Bu, ya. Oh, Mas Pri, suaranya suaranya. tidak jelas. Sudah full ini, Bu, Pak. Atau pakai headset, Pak. Saya coba Pakai headset. pakai headset. Sebentar, sebentar, Bu, ya. Ya, oke. Sebelum ada masukan-masukan atau sanggahan dari tim penguji dan teman-teman lain, silakan saudara mahasiswa dari Prasetyo untuk menyampaikan presentasi proposal ini kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Prof, saya sambungkan Bluetooth sebentar, gitu, Prof. Sudah baik, Pak. Terdengar sudah, Pak. Ya, cukup bagus. Silakan dimulai. Berarti, Bu. Sudah, silahkan ditampilkan slide-nya, Pak. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak dosen penguji pertama, Profesor Dr. Madiwarta SHM dan dosen penguji kedua, Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI MHUM. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia menyempatkan malam ini untuk saya dalam seminar hasil dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja studi kasus pada PTS. Perkenalkan, nama saya Tri Septio Nur Rohim, NIM 722810114. Sedikit saya ulas di latar belakang pada seminar hasil ini, di mana salah satu kewajiban konstitusional sebuah negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, jumlah Angkatan Kerja di Indonesia pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, di mana angka tersebut naik 1,5 kali lipat dibanding Agustus tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami kenaikan sebesar 5,32% dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak 212,59 juta orang, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023. Dengan kenaikan tersebut, berarti jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law, di mana konsep tersebut dengan pemerintah dianggap sebuah skema untuk membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terbentuk undang-undang, diciptakanlah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Dan setelah tercipta rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut mendapat banyak penolakan karena banyak regulasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dianggap beberapa pasal diganti dan ada yang dihapus. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor 91.PUU 18/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah cacat formil, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan putusan MK tersebut, pemerintah, Bapak Presiden menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Dengan adanya penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut masih dianggap belum ada perbaikan signifikan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat sebelumnya, karena masih ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah. Dari hal tersebut, peneliti di sini merumuskan dua masalah, di mana yang pertama, bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap pekerja antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua, bagaimana implementasi yang diberlakukan oleh PTS berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari dua rumusan masalah, peneliti juga menentukan dua tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan perbandingan perlindungan hukum pada pekerja antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan yang kedua, menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diberlakukan oleh PTS. Untuk manfaat penelitian, peneliti di sini menyampaikan dua poin, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Dan yang kedua, sebagai bahan kajian dalam penelitian berikutnya. Untuk manfaat praktis, peneliti di sini ingin memberikan jawaban ilmiah atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis. Dan yang kedua, peneliti di sini ingin mengaplikasikan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan. Untuk selanjutnya, peneliti di sini menentukan metode penelitian, di mana tipe penelitian itu normatif, dan untuk pendekatan masalahnya, pendekatan kasus atau case approach sebagai sumber bahan hukum yang diambil oleh peneliti, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti di sini melakukan studi kepustakaan dan melakukan field research atau menggali informasi di lapangan. Untuk teknik pengolahan bahan hukum, peneliti di sini melakukan dua tahap, di mana yang tahap pertama melakukan kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Dan untuk tahap yang kedua, peneliti melakukan penerapan pada peristiwa in concreto dan realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Untuk analisis bahan hukum, di mana bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut dianalisis terkait kesesuaian yang berada pada peraturan PTS tentang pengaturan PHK, kemudian memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk pertanggungjawaban sistematika, di mana di sini ada bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Pada bab 2 ada tinjauan pustaka yang isinya tinjauan kepustakaan dalam kerangka teori serta uraian kerangka pemikiran terkait permasalahan yang akan diteliti penulis. Dan bab 3 pembahasan pertama di mana isinya yaitu penalaran hasil penelitian, perpaduan temuan peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya, perumusan teori yang dihasilkan dari penelitian, dan pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan. Pada bab 4 yaitu pembahasan kedua, di mana peneliti di sini melakukan kelanjutan pembahasan yang terkait perumusan masalah. Pada bab 5 yaitu penutup, di mana berisi kesimpulan dari permasalahan serta dilengkapi saran sebagai tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dan untuk tinjauan teori, peneliti di sini mengemukakan beberapa poin, di mana yang pertama pengertian perlindungan hukum yang memiliki arti yaitu suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku untuk mengayomi terhadap hak asasi manusia. Dan yang poin kedua tentang hukum ketenagakerjaan, di mana di sini hukum ketenagakerjaan berperan dalam mengatur hubungan kerja melalui peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja yang berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan, kepentingan, musyawarah mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum. Dalam hak-hak tenaga kerja, peneliti di sini mengambil beberapa poin di mana ada hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Undang-Undang Cipta Kerja di sini menggunakan Omnibus Law, di mana Omnibus Law merupakan konsep terbaru yang dibuat oleh pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap sebagai sapu jagatnya undang-undang dikarenakan dapat mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja di mana awalnya dibentuk nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena terjadinya permasalahan dibentuklah Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan diperbaharui kembali serta disahkan melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk manfaat Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, menurut pemerintah di sini menginginkan poin pertama yaitu meningkatkan investasi. Untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Dan yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan yang keempat, pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pembahasan pertama, di bab 3, peneliti di sini membuat perbedaan aturan pada klaster ketenagakerjaan sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ada beberapa topik yang peneliti ambil. Yang pertama, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada PHK ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK, di mana yang pertama perusahaan bangkrut disampaikan pada pasal 165, perusahaan tutup karena merugi pada pasal 164, perubahan status perusahaan pada pasal 163, pekerja atau buruh melanggar perjanjian kerja disampaikan pada pasal 161, pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat disampaikan pada pasal 158, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun disampaikan pada pasal 167, pekerja atau buruh mengundurkan diri disampaikan pada pasal 162, yang kedelapan pekerja atau buruh meninggal dunia disampaikan pada pasal 166, pasal 168. Yang membedakan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu ada penambahan beberapa poin pada pasal 154A di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,
di mana poin-poin tersebut perusahaan boleh melakukan PHK, yaitu perusahaan melakukan efisiensi, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan yang keempat, yaitu pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas. Dan pada pasal 154.4 di sini juga menjadi permasalahan karena apa? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disampaikan pada pasal 78 ayat 1 huruf B, untuk pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan dan tidak tetap mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pesangon. Tetapi kalau untuk cipta kerja di sini untuk buruh atau pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan bisa dilakukan PHK. Dan untuk yang kedua, untuk topik uang penggantian hak pada PHK, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 156 ayat 4, di mana di situ ada 4 poin dan yang membedakan antara undang-undang cipta kerja di sini poin C ditiadakan, tidak adanya pengaturan uang penggantian perumahan, biaya pengobatan dan perawatan. Dan untuk yang nomor ketiga tentang uang pesangon, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan ayat 1, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dan pada pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai dengan ketentuan disampaikan pada pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pada pasal 6 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Yang membedakan pada Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 161, di mana Undang-Undang Cipta Kerja di sini menghapus pasal tersebut, maka jika pasal tersebut dihapus, ada kemungkinan pekerja tidak mendapatkan uang pesangon bagi para buruh yang di PHK karena surat peringatan. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 161 sudah jelas menyebutkan pekerja atau buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon. Dan Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan, penggantian status kepemilikan perusahaan. Pekerja atau buruh yang di PHK karena penggantian status kepemilikan perusahaan tidak akan diberi pesangon lagi oleh perusahaan awal, sebab hal ini sudah dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 164 dan 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja atau buruh yang di PHK karena perusahaan merugi dan pilot berhak mendapatkan pesangon. Tetapi pada Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun dan pilot. Pemerintah telah menghapus Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 164 dan 165 Ya, di dalam Mas, itu kan terkait dengan hak-hak pekerja seharusnya ya. Siap. Oke, saya rasa cukup akan disampaikan oleh mahasiswa. Proposal ini ada semacam
jalan keluar gitu ya, Ya, penyelesaian. siap. Eh, untuk itu saya kasih waktu pertama Pak Dr. Zainuddin. Baik, terima kasih Prof. Baik. Sebelumnya saya sampaikan kepada Prof. Made yang mempersilahkan pertama kali kepada saya untuk eh, sedikit memberikan bahasan kepada Saudara Tri Setiono yang sudah menghasilkan tesis seperti yang disampaikan poin-poinnya tadi. Mas Tri masih dengar suara saya dengan baik ya? Terima kasih Bapak. Siap. Ya. Coba dibuka judulnya Mas Tri. Ya. Bapak Ibu sekalian mungkin perlu diperhatikan judul Mas Tri ini ya karena saya perhatikan banyak yang hadir pada malam hari ini. Mas Tri, kalau saya membaca judulnya ini kan kalau saya bacakan lagi ya, perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Studi kasus pada PTS. Saya konfirmasi Mas Tri sebelum saya bahas, ini studi kasus ya Mas Tri ya. Siap Bapak. Ini studi kasus ya, Oke. betul ya. Oke Bapak. Baik. Kalau boleh tahu PTS ini S apa Mas Tri? Ah, Suzuki Finance Indonesia Bapak. Ya, kalau saran saya tidak apa-apa disebutkan namanya yang jelas Mas Tri. Karena Iya. sekali lagi ini bukan berita. Ini bukan memberitakan berita saja di koran-koran di berbagai media sosial itu berani kita membuka namanya ya. Nah, ini kan penelitian. Jadi karena penelitian menurut saya ini kan konteksnya akademik ya, tidak ada maksud yang lain. Jadi saya kira lebih lebih sah kita menggunakan lebih jelas nama PT-nya. Masa kita kalah sama Tempo sama Kompas, ini kalau ketemu Tempo sama Kompas pasti disebutkan namanya ya. Nama perusahaannya ini kan penelitian ya, saya Ya. kira saran saya kalau memang ini studi kasus di sebuah perusahaan nggak apa-apa disebutkan nama perusahaannya dan kita juga bisa mempertanggungjawabkannya bahwa ini adalah murni untuk kegiatan akademik, murni penelitian, jadi tidak ada maksud-maksud untuk yang lain-lain termasuk maksud-maksud untuk merugikan pihak dari perusahaan tersebut. Itu masukan dari saya. Itu yang pertama. Kemudian Mas Tri, karena ini studi kasus Mas Tri, saya baca itu kok, mohon maaf ya, saya baca penelitian sampean itu, saya belum mendapatkan deskripsi yang utuh. Deskripsi yang utuh apa yang terjadi di PT S itu. Ya. Nah, eh, kalau ini benar-benar studi kasus, mestinya disajikan deskripsi kasusnya seperti apa yang terjadi di PT itu. Ya, karenanya pasti ada datanya, tidak hanya bahan hukum, Mas. Ya, Baik. karena kalau sudah bicara apa yang terjadi di perusahaan itu data, Mas Tri. Jadi Baik. bukan lagi bahan hukum peraturan perundang-undangan, ya, tapi apa yang terjadi di perusahaan itu, datanya apa saja yang diperoleh itu boleh ditampilkan, disajikan di sini. Itu masukan saya yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau memang ini benar studi kasus, saya masih belum sepenuhnya mengetahui secara utuh gambaran kasusnya seperti apa yang terjadi di PTS itu, terutama terkait PHK, ya, terutama terkait PHK. Nah, eh, sekedar berbagi pengalaman, Mas Tri, kalau kita melakukan studi kasus di perusahaan tertentu, ya memang kita harus berhati-hati, ya, karena data-data itu kadang-kadang tidak sepenuhnya dibuka oleh perusahaan, ya.
Iya, betul. Tetapi pandai-pandainya kita sebagai peneliti untuk menjamin bahwa data-data itu digunakan memang untuk kepentingan belajar, kepentingan akademik, ya, bukan untuk bukan untuk digunakan untuk mohon maaf ya, untuk merugikan pihak-pihak lain begitu ya, atau memojokkan dan seterusnya. Baik. Itu Mas Tri. Nah, makanya kalau memang ini studi kasus, Mas Tri, memang tidak cukup hanya dari bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan. Memang dibutuhkan data-data apa yang terjadi di PT itu terkait persoalan PHK yang menjadi fokus utama dari penelitian tesis ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya, Mas Tri, dari segi metodologi penelitian tadi disampaikan, coba metodologinya. Nah, ini kan, jadi ini bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan apakah pas ini menjadi penelitian hukum normatif atau sebaliknya ini bisa menjadi penelitian hukum empiris. Karena untuk menjawab permasalahan ini, tidak cukup hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan juga Mas Pri juga menggunakan data-data empiris yang diperoleh dari perusahaan yang dimaksud. Dan berikutnya, walaupun demikian diperbolehkan saja Anda menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Nah, sayangnya di sini tidak dimasukkan pendekatan perundang-undangan, padahal Anda mulai tadi itu saya perhatikan penjelasannya justru sangat-sangat normatif, mengutip banyak pasal-pasal, membandingkannya satu dengan yang lain. Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja. Nah, jadi saya kira pendekatan peraturan perundang-undangan juga boleh digunakan di sini. Walaupun Anda juga menggunakan pendekatan kasus karena ini adalah studi kasus ya. Nah, itu masukan saya di bagian metode penelitian. Kemudian berikutnya Mas Tri, nanti kita bisa diskusikan ya. Sudah dicatat Mas Tri ya? Sudah, Dokter. Nah, agar lebih menghemat waktu dicatat saja dulu. Nanti Anda tinggal menanggapi hal-hal yang perlu ditanggapi. Yang nggak perlu ditanggapi nggak usah ditanggapi. Dicatat saja. Nanti kita perbaiki bareng-bareng di tahapan revisi sebelum maju sidang akhir gitu. Baik. Kemudian berikutnya Mas Tri, tadi Mas Tri di bagian pembahasan itu mencoba membandingkan apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ada perbandingan di situ. Ya. Saya senang Mas Tri mampu memperbandingkan sejumlah pasal-pasal di dalam dua undang-undang itu. Ya. Tetapi sekali lagi Mas Tri, Anda harus benar-benar cukup argumentasi untuk membuktikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dianggap lebih melindungi, ya, mohon maaf ya, dianggap lebih melindungi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kalau boleh baca pikiran Anda itu, ya, itu kayaknya hipotesisnya, walaupun tidak wajib hipotesis ya, karena ini kualitatif ya. Tapi hipotesisnya itu Anda seolah-olah ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu lebih melindungi ya hak-hak pekerja daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, itu harus ada pembuktian, tidak hanya menggunakan pasal-pasal kemudian ditafsirkan sendiri. Ya, pasal-pasal itu ditafsirkan dengan menggunakan pendapat-pendapat para ahli. Tapi lebih dari itu akan lebih kuat lagi Mas Tri kalau misalnya Anda juga membangun argumentasi berdasarkan data di PT itu. Tadi kan sampai pakai studi kasus kan PT itu. Jadi Anda boleh membuktikannya. Ternyata di PT ini sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya benar-benar hak-hak pekerja itu tak terlindungi. Banyak sekali angka PHK-nya dan PHK-nya ugal-ugalan misalnya, ya kan? Itu punya datanya.
Kalau memang itu ada datanya dibuka saja untuk membuktikan bahwa sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, PT ini memberlakukannya secara ugal-ugalan, PHK misalnya, semakin banyak hak-hak pekerja, semakin semakin tidak banyak diberikan misalnya, ya. Nah, sekali lagi ini membutuhkan tidak hanya sekedar menyebutkan pasal-pasal dan membandingkannya satu sama lain, tapi kalau memang ada datanya, saya kira itu cukup baik untuk dibangun argumentasi yang lebih kuat. Nah, itu yang berikutnya, Mas Tri. Kemudian, Mas Tri, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebelumnya tadi ada cerita undang-undang pertama kan undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 11 ya? Ya. 11 tahun 2020. Iya. Ya, betul kan? Iya. Betul, Mas Tri? Betul loh, Pak. Ya, Undang-Undang nomor 11 2020 Cipta Kerja. Kemudian dibatalkan oleh MK kan? Karena Iya. dianggap cacat formil. Iya. Ya kan? Betul. Cacat Iya. formil. Kemudian perintahnya itu supaya diperbaiki. Ya, Iya. diberi waktu oleh MK untuk diperbaiki. Jadi itu dianggap cacat formil loh, Mas. Cacat Iya. formil itu maksudnya cacat prosedur, ya. Nah, sementara MK itu tidak mengotak-ngatik isinya, materialnya itu. Betul. Nah, ternyata keluarlah Perpu berikutnya, Perpu nomor 2. Iya. Perpu nomor 2. Jadi pemerintah itu pinter menurut saya, ya. Jadi akhirnya karena Undang-Undang Cipta Kerjanya ditolak, karena dianggap cacat formil, maka keluarlah Perpu itu. Perpu nomor 2. Bahkan tidak tanggung-tanggung setelah Perpu nomor 2 itu kemudian dibahas, ditetapkan jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2003. Nah, saya kira ini juga perlu ada analisis-analisis apakah ini juga merugikan para pekerja ya, yang model-model, ya mohon maaf ya, tadi Anda sedikit menyinggung metode pemerintah yang baru menggunakan metode omnibus law atau omnibus law itu, ya. Jadi undang-undang sekian banyak itu, ya, digabung gitu ya, Anda bilang tadi sapu jagat, ya, undang-undang sapu jagat, ada kloster-klosternya. Nah, yang begini-begini menurut Anda analisisnya ada nggak analisisnya, ya? Saya tidak baca tuntas memang analisis yang mengatakan metode baru yang begini ini mereduksi, terlalu menyederhanakan masalah yang sebenarnya nggak masalah loh. Sebenarnya jadi terlalu menyederhanakan persoalan pekerja yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, direduksi sedemikian rupa, diperes gitu kan. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu kloster dari Omnibus Law itu. Metode yang begini ini baik atau enggak untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Walaupun ini bukan menjadi fokus dari kajian Anda, tapi tidak apa-apa juga Anda memberikan masukan bahwa bukan seperti itu caranya, ya, mencari solusi dari persoalan ketenagakerjaan kita, ya. Nah, saya kira itu tambahan dari saya. Coba kemudian Mas Tri dibuka anunya, yang kesimpulan pertama Mas Tri. Tadi belum sampai. Kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan pertama. Coba dibaca kesimpulan pertama itu. Saya ingin dengar sampai terakhir ini, baca coba. Yang pertama itu. Jadi untuk kesimpulan di sini, peneliti pada Undang-Undang Cipta Kerja adalah ketentuan dari hukum positif yang di dalamnya telah mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat material dan formil. Tentu pastinya membuat banyaknya perbedaan pengaturan yang sangat signifikan terhadap persoalan ketenagakerjaan di Indonesia setelah diberlakukan, termasuk tadi yang disebutkan yaitu pengaturan tentang PHK. Itu yang pertama. Cukup dulu, berhenti dulu. Itu menjawab permasalahan pertama enggak? Coba permasalahan pertama itu.
Itu terjawab nggak di kesimpulan pertama itu? Kalau dari hasil pembahasan di sini, Bapak, Coba permasalahan pertama, bandingkan dengan kesimpulannya. pembahasan yang pertama, Bapak. Ya, kesimpulan yang permasalahan pertama, coba sandingkan dengan kesimpulan pertama. Coba sampean baca dulu, baca sampean pegang nggak di situ naskah tesisnya? Pegang, Bapak. Pegang, coba baca rumusan masalah yang pertama. Coba sebentar dibaca. Untuk Coba rumusan Mas masalah di dulu. sini, bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap pekerja antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Terjawab nggak kesimpulan pertama itu mampu nggak menjawab permasalahan pertama? Belum kan? Oke, Bapak. Ya, itu. Jadi sekali lagi saya ingin kesimpulan pertama itu menjawab permasalahan pertama. Ya. Jadi kalau Anda bertanya tentang bagaimana analisis perlindungan hukumnya, ya, jawabannya ya harus jelas. Undang-undang Cipta Kerja itu melindungi secara hukum enggak? Atau jangan-jangan sebaliknya tidak melindungi. Justru masih lebih baik Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, enggak apa-apa sampai punya kesimpulan berani. Yang penting didukung oleh sejumlah argumentasi dalam pembahasannya tadi itu. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan pertama itu belum sepenuhnya dengan jelas menjawab permasalahan pertama. Anda bicara tentang analisis perlindungan hukumnya. Ya, nah, pertanyaannya saya ini apa sudah terjawab belum di kesimpulan? Kan belum terjawab. Belum terjawab Ya, semuanya. Undang-Undang Cipta Kerja itu mampu nggak memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja? Atau jangan-jangan sebaliknya lebih buruk daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya? Ya, yang kedua, Mas Tri, coba dibaca yang kedua. Di kesimpulan kedua, pada peraturan Permasalahannya Diano, permasalahannya coba dibaca. yang kedua, yaitu bagaimana implementasi yang diberlakukan oleh PT SFI berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Coba terus dijawab. Itu dijawab tuh kesimpulannya tuh. Ada peraturan PT SFI tahun 2023 menjadi dasar yang mengatur terkait tata tertib atau kedisiplinan bagi pekerjanya. Adapun pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap pekerja X yang berasal dari pihak perusahaan dapat dikatakan sah sehingga pemenuhan hak yang wajib dibayarkan oleh PT SFI tersebut terhadap pekerja X yang di PHK akibat pelanggaran peraturan perusahaan yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama menyatakan bahwa pekerja X tersebut yang terputus hubungan kerjanya sejak 30 Juni hanya mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tanpa adanya penggantian hak. Ya. Kalau yang ini lumayan, sampean ada keberanian untuk cuman mungkin perlu ada apa ya, redaksinya mungkin agar lebih jelas menjawab ya, agar lebih menjelas menjawab, saya kira mungkin perlu nanti kita diskusikan lebih lanjut supaya mampu mengakomodir pembahasan yang kedua. Ya, supaya mampu mengakomodir pembahasan yang kedua. Sebenarnya sudah masuk sih menurut saya di kesimpulan kedua ini, ya Anda punya cukup keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya yang terjadi di PTS itu, ya, bagaimana itu diterapkan di PTS itu. Ya. Nah, tapi mungkin nanti kita akan diskusikan redaksi yang lebih tepat sehingga lebih apa ya, lebih jelas, lebih fix bisa menjawab permasalahan yang kedua. Saya kira itu sekedar pemanasan dari saya, Mas Tri. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan menyambung.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Made yang memberikan kepada saya pertama kali untuk berkomentar, ya. Dan insya Allah beliau juga nanti akan memberikan masukan-masukan berharga untuk menyempurnakan tulisan yang sangat baik ini sebelum Anda nanti maju ke ujian akhir atau sidang akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Made. Terima kasih Bapak Muhammad Zainuddin. Bagaimana Mas? Paham ya? Siap, Bapak. Sudah tercatat apa sudah dipikirkan? Sudah saya catat, Bapak. Nah, Jadi, sekarang saya ya. Nanti setelah itu yang lain nanti ya. iya, Pak. Siap. Pertama, saya sampaikan Saudara Tri Septiono Nurul Rokim. Ya, Tri saja boleh, Bapak. Ya, jadi dalam membuat tesis memang harus memiliki benang merah yang jelas. Benang merahnya di mana? Judul, masalah, pembahasan, kesimpulan itu ada korelasinya gitu. Nah, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Muhammad Zainuddin. Ini judulnya begini kok, kesimpulannya begini atau masalah begini kok. Nggak nyambung-nyambung gitu loh, nggak nyambung-nyambung. Nah, kalau nggak nyambung kan perlu disambung ini. Ya, ya, Nah, apakah judulnya diperbaiki, apa masalahnya diperbaiki, ujung-ujung kesimpulannya malah jauh gitu ya, malah jauh. Nah, jangan sampai jauh, yang penting nyambung lah ya, sehingga tesisnya nanti baik. Nah, kalau kita kembali pada masalah ya, ini kan yang dianalisisnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya, dikaitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Objeknya adalah suatu perusahaan gitu ya. Oke. Nah, objeknya suatu perusahaan PTS itu. Siap, siap. PTS apa sudah di PTS kan saya nggak tahu itu. Ya. Ya, Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kan lebih berpihak pada pengusaha ya. Artinya menguntungkan pengusaha. Nah, kalau yang diuntungkan pengusaha, yang dirugikan pasti pekerja gitu. ya. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang secara normatif, ya, formal dan material itu pembentukannya itu udah masuk akal gitu ya. Nah, tapi karena suatu politik dan sebagainya, akhirnya masuk akal. Dia akal-akalkan gitu loh. Diberlakukan aja karena setiap produk itu pasti punya tujuan. Salah satunya adalah menarik investasi gitu ya. Pikirannya menarik investasi, begitu menarik investasi, tenaga kerja mengurangi pengangguran dan sebagainya. Nah, di lapangan sudah beda lagi gitu loh. Nah, sekarang ini yang diteliti ini adalah masalah produk hukumnya kan gitu ya. Produk hukumnya. Nah, kalau berkaitan dengan produk hukum, Mas harus berorientasi pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Itu dipegang itu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau tidak sesuai dengan hukum gimana? Ya, siapapun yang berbuat badan hukum apapun harus berlaku pada hukum yang berlaku di Indonesia kan gitu ya. Nah, kita kembali pada judul, Mas. Pada judul. Judulnya adalah perlindungan hukum terhadap pekerja yang dilakukan yang mengalami pemutusan kerja pada pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian masalah yang pertama, analisa. Nggak nyambung itu. Nah, saran saya, nanti judulnya disempurnakan. Kalau masalah perlindungan, oke lah. Itu menjadi suatu masalah menurut saya. Bukan menjadi suatu judul, jadi suatu masalah. Misalnya begini. Masalah yang pertama, bagaimana perlindungan hukum pekerja? Oke lah. Ya, karena di dalam masalah pertama itu terkait dengan apa namanya ontologi gitu ya.
Paham ya ontologi itu ya. Jadi ya kenapa oh begini kok ada PHK gitu aja. Orang PHK gimana ya, ya cerita aja PHK karena itu kan begitu dah. Ya. Jadi tidak ada solusi kemana-mana pokoknya PHK gitu. Nah yang kemudian dalam PHK itu terjadi apa, akibatnya apa, itu menjadi suatu eh, epistemologi dan aksiologinya. Jadi masalah yang kedua. Nah masalah yang pertama itu adalah PHK. Masalah yang kedua perlindungan hukum terhadap PHK kan ya. Ya. Nah kalau misalnya di masalah yang ditulis itu kan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal judulnya ada membandingkan, ya mas ya. Kemudian judulnya perlindungan, masalahnya implementasi. Nah nanti digodok lagi nih. Kita mulai dari masalah atau kita mulai dari judul. Karena antara judul dan masalah nggak nyambung, berarti ada salah satu yang ngalah nih. Ya kan? Saya memberi pandangan, mungkin nanti juga diskusikan lagi dengan baik. Judulnya itu supaya apa ya, nyokot gitu sedikit. Residensi bekerja yang dilakukan PHK pada pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Residensi itu berkaitan dengan kenapa PHK terjadi itu cerita saja itu, ya pasti ada hubungan pekerja dengan pengusaha gitu aja. Itu residensi di mana terjadi, oh di PTS gitu. Nah, belum ada penyelesaian tuh, hanya peristiwa aja, ya. Nanti kalau sudah perlindungan hak-hak pekerja yang seharusnya hilang semua dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hilang semua itu, ya bang, enggak bisa dikatakan merugikan bagi pekerja, menguatkan bagi pengusaha. Nah ceritanya udah panjang lebar tadi itu, udah bagus itu, ya deh, ureannya sudah panjang lebar, tapi nggak masuk dalam suatu masalah gitu loh. Sehingga masalahnya satu, bagaimana residensi pekerja yang dilakukan PHK pada pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya pekerja selalu dirugikan, ya dah, tidak bisa berbuat banyak. Itu terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah kalau begitu bagaimana perlindungan hukum pekerja yang dilakukan PHK pada pasca undang, solusinya gimana gitu? Itu yang dicari nanti. Oh, ternyata kesimpulannya lebih baik undang-undang ketenagakerjaan daripada undang-undang Cipta Kerja. Kan ada istilah omnibus law gitu ya. Ya. Omnibus law itu kan memang ruang lingkupnya begitu luas, tapi waktunya sangat pendek, yang ngawur aja gitu. Sekian halaman isinya banyak peraturan perundang-undangan, tidak mungkin. Dewan manapun, DPR manapun tidak bisa itu. Kok presidennya bisa sendirian itu keluar perpu gitu ya. Apalagi nanti ada politik-politik hukum dan sebagainya. Nah, prinsip apa yang dijabarkan oleh Mas ini nanti akan tercover dalam penyelesaian masalah itu. Ya. Yang penting Mas sudah punya alat pikir judul, masalah, ya. Kalau bahasanya sudah masuk, saya dengarkan tadi dah masuk, tinggal menguraikan aja. Yang nggak nyambung dengan judul, masalah, dan kesimpulan. Pembahasannya sudah ada, tinggal mengatur-ngatur gitu aja. Ya. Jadi ada masalah pertama, subbabnya ada apa-apa. Masalah kedua, subbabnya. Sebenarnya enak bikin karya ilmiah itu paling enak. Kita diajak berpikir, ngayal-ngayal sedikit gitu loh. Kalau menghayal tuh enak pagi hari daripada siang-siang sudah penat gitu. Ya pagi hari masih bersih gitu. Oh kalau masalahnya pertama ini menjadi jadi bab, berarti subbabnya apa? Sehingga benar-benar terinci gitu loh, benar-benar terinci. Itu yang saya
amati tadi. Terus yang berkaitan konflik norma tadi ya, ya Mas ya. Ya, Bro. Nah, kalau membandingkan jelas Undang-Undang Cipta Kerja sama Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ya. Mungkin ada peraturan-peraturan lain setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya itu kan tambahan-tambahan begitu ya. Nah, kalau terjadi konflik norma, Mas harus munculkan teori apa yang dipakai dalam penyelesaian case-case itu gitu loh. Penyelesaian pertama teori pakai ini, penyelesaian kedua pakai teori ini dan sebagainya. Nah, itu perlu membaca. Ya, buka-buka Google lah. Sekarang ini tidak ada yang sulit. Ya, Mas. Nah, itu yang membandingkan undang-undang Bapak tuh, undang-undang kerjaan dengan Cipta Kerja ini kan buka Google sudah muncul itu. Ya, Bro. Tapi secara ilmiah, Mas harus analisis itu. Baik buruknya itu dicari. Kalau membandingkan dipaparkan gitu aja kan secara ilmiah kurang bagus gitu loh. Ya Mas ya. Nah kemudian dalam keadaan mendesak gitu ya, pemerintah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja kan gitu. Padahal ada putusan Mahkamah Konstitusi harus begini gitu. Oh tidak diabaikan itu. Keluar lagi undang-undang macam-macam itu politik hukum namanya. Nanti kalau masalah politik hukum Pak Zainuddin itu pakar juga itu. Ya, Bro. Nah, nanti mungkin Mas harus menyinggung masalah omnibus law itu ya. Tadi saya belum dengar itu. Ya, biar agak keren sedikit gitu ya. Ya. Jadi biar di dalam tesis ini ada kerennya begitu. Nah, kalau misalnya Mas ini menunjukkan ditetapkan oleh PTS gitu ya. Kalau saya kok ya boleh saja menyebutkan suatu perusahaan PTS. Kalau bisa ya sebutkan aja sebenarnya Ya, Bro. perusahaan itu. Tapi kalau masih ada keraguan gitu ya, ya seperti tadi aja PHK dalam suatu perusahaan gitu aja di Indonesia gitu aja. Jadi lebih gayeng untuk menari-nari di dalam tesis itu. Nah kalau PTS, Mas bekerja di PTS kan masih iwo pekiwo ya bahasa Jawanya itu ya. Iwo pekiwo. Mau dibuka perusahaan kita, kalau dibuka ya kalau tidak dipermasalahkan. Gara-gara bikin tesis nanti masuk penjara. Apalagi sekarang ini orang-orang itu dikit-dikit dipermasalahkan gitu loh. Ya. Orang sudah dibebaskan mau dituntut lagi kan gitu loh. Kasus-kasus pokoknya sedikit masalah diangkat menjadi masalah gitu. Sementara itu Mas harus berpegang pada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kaitkan dengan objek boleh. Tapi kalau menurut saya analisis peraturan perundang-undangan tadi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, filosofis, konsep itu sudah cukup menurut saya. Ya, itu mungkin sekarang ada yang memberi masukan ini yang hadir ya. Yang hadir. Izin, Bro. Ada masukan buat saya yang membangun. Ya, izin, Prof. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sekedar masukan saja. Boleh kameranya dibuka, Mas. Nggih, Prof. Sudah, Prof? Ya. Sudah. Saya tertarik sekali dengan judulnya di situ. Di situ dikatakan adanya perlindungan hukum. Kemudian saya sedikit ada masukan. Ketika seorang buruh itu dilakukan PHK, tentunya di sini kan pihak pekerja dapat menerima maupun menolak. Kalau pihak pekerja menerima, berarti di situ tidak ada masalah. Perlindungan hukum tidak perlu turun. Tetapi ketika
pekerja itu menolak, ini yang harus hadir perlindungan hukum. Seperti itu Mas Tri. Artinya saya di situ tidak menemukan penyelesaian permasalahan yang bertingkat dalam mekanismenya. Apa yang Mas Tri paparkan di situ. Karena begini, ketika perselisihan PHK itu terjadi, itu timbul karena di situ tidak adanya kesesuaian pendapat, baik mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Di situ kan ada pendapat yang berbeda. Bisa saja pendapat yang berbeda itu adalah terkait perhitungan kompensasi PHK, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang merupakan dampak dari pengakhiran hubungan kerja tersebut. Maksud saya, bila terjadi perselisihan PHK seperti yang dimaksudkan, yang dianalisa oleh Mas Tri, harusnya menurut saya itu dilakukan penyelesaian bertingkat. Artinya begini, harus dilakukan melalui, kan di situ ada petunjuk menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika terjadi perselisihan PHK, maka harus dilakukan perlindungan bipartit antara pengusaha dengan pekerja, baik dengan serikat pekerja atau dengan serikat buruh. Dalam hal perlindungan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang PPHI nomor 2 tahun 2004. Jadi maksud saya, Mas Tri, barangkali bisa dimasukkan di situ, ketika terjadi penolakan orang yang di PHK, mekanisme apa yang perlu dilakukan oleh mereka dalam bentuk implementasi perlindungan hukum tersebut, seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Mas, bagus. Oh, Mas, dikomentari mungkin. Untuk yang disampaikan Pak Agus, terima kasih masukannya. Di sini di pembahasan kedua sebenarnya ada contoh yang sudah terjadi tentang PHK pada karyawan atau pekerja tadi, di mana PHK yang terjadi tersebut asal muasal dikarenakan tidak memenuhi target kerja yang ditetapkan oleh aturan perusahaan tersebut. Nah, dengan tidak memenuhinya target tersebut, maka proses PHK tetap berjalan sesuai yang dilakukan atau yang terdapat pada undang-undang, di mana tadi yang sempat saya bahas mendapatkan SP1, SP2, dan SP3 seperti itu. Hanya saja memang tadi saya tidak sampai membahas pada proses yang dilakukan untuk pekerja X saat benar-benar dilakukan PHK. Karena pekerja X tersebut tidak menuntut balik atau menolak tentang PHK tersebut. Itu Pak Agus. Siap. Lanjut, Mas Tri. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ada lagi yang lain selain Pak Agus? Kamarnya tidak dibuka Pak Agus. Senior itu Pak. Yang lain monggo untuk penyempurnaan tesis saudara Tri ya. Bu Diana mungkin atau dari kelas lain yang bisa membantu penyempurnaan di tesis saya. Hilang suaranya Mas Tri. Mungkin dari teman-teman satu angkatan, mungkin dari Pak Uus, Bu Diana, tadi Pak Agus sudah memberikan masukan kepada saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Uus, Bu Diana, terus siapa lagi di sini teman-teman? Atau mungkin dari angkatan lain, Bu Nur Hayati mungkin, Pak Olili, atau Bu Eli, monggo. Saya dibantu untuk menyempurnakan proses tesis saya di sini. Oke. Gitu ya Mas Tri. Ada lagi masukan lain? Selain Mas Agus, Pak Agus, yang lain ada? Monggo, Pak Uus. Ini banyak yang hadir ini. Ada dia, Pak Sunaryo, mungkin Pak Sunaryo yang baru masuk. Ini Pak Uusnya ada kelihatan ini. Sudah ya? Silakan Kang Uus. Kumaha tuh? Pak Naryo, Pak Kholili,
Ya, Banyak yang hadir ini. Bu Nur Hayati mungkin dari Bu Eli yang beda angkatan, mungkin bisa memberikan masukan buat saya, Pak Sunaryo, Pak Holili. Oke, Ya, Pak terima Zainuddin. kasih. Oh, Kalau dari Mario, saya, Mas terima Mario, kasih monggo. paranya semua. Dan kami hanya menyimak untuk menambah wawasan di sini. Oh, siapa Pak Junaryo? Terima kasih Pak Begitu. Junaryo. Semangat dan lanjut Pak Tri. Siap Pak Junaryo, Ya. terima kasih. Jadi yang lain supaya semangat juga ya. Oke, Bapak. Mas Tri dapat support dari semua supporternya itu banyak. Siap, Bapak. Hanya ingin menyemangati saja, Prof. Semangat. Terima kasih, Mak Diana. Bagaimana Pak Muhammad Zainuddin ini? Saya Kesimpulan. kira cukup, Prof. Kalau memang sudah tidak ada masukan lagi dari teman-temannya, karena sepertinya teman-teman ini kompak satu kelas ini saling memberikan support. Memang kalau acara seminar hasil, teman-teman dari angkatannya Mas Tri ini kompak, Prof. Oke, Semuanya datang untuk memberikan support, untuk memastikan bahwa teman-temannya bisa lulus bareng-bareng, Prof. Oh gitu. Ya. Betul, Jadi Prof. Itu, Prof. Gaskeun. Siap, Pak Uus. Masukkan Pak Uus. Mbak Evi, saya kembalikan Mbak Evi. Iya, Prof. Jadi karena ini seminar hasil langsung diumumkan secara terbuka, Prof. Oh gitu. Ada audiens. Ya. Oke. Pak Zainuddin, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. monggo. Mas Tri, saya sebelumnya ucapkan selamat. Mas Tri sudah sampai di tahap seminar hasil. Sudah ada hasilnya, Mas Tri, sampean bekerja selama ini meneliti ya. Malam ini Anda sudah mempertanggungjawabkannya bahwa setelah seminar proposal ada hasil yang bisa disampaikan. Dan malam ini Anda sudah menyampaikannya, sudah mempertanggungjawabkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih cukup waktu Mas Tri untuk bisa direvisi semampunya, ya. Sekali lagi semampunya Mas Tri, saya tidak menuntut Anda sepenuhnya merevisi sesempurna-sempurnanya dengan waktu yang sangat-sangat mepet, tetapi ada baiknya Anda ikhtiar dulu, usaha dulu. Ya, barangkali sisa waktu yang sangat mepet ini masih bisa untuk melakukan revisi-revisi sebelum nanti Anda mendaftar untuk ujian akhir atau sidang akhir. Seperti itu Mas Tri, saya menganggap hasil dari penelitian tesis Anda lumayan, progresnya banyak, ya tinggal disempurnakan bagian-bagian yang tadi diarahkan oleh para pembahas, para penguji. Nanti kalau sudah cukup memadai revisinya, langsung saja daftar ke Mbak Evi untuk maju sidang akhir. Seperti itu Mas Tri. Selamat Mas Tri ya. Terima kasih, Dr. Zen. Seperti itu Oke. Prof. Terima kasih Pak Zainuddin. Saya setuju itu. Jadi Mas Tri dengan orang semangat itu bagus, nilainya plus gitu ya. Tapi jangan semangat sekarang aja, terus-terusan semangat gitu ya. Oke, apalagi didukung teman-temannya. Jadi selamat untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya ya. Selamat dan semangat ya, penuh semangat lah. Perbaikan yang nanti banyak mohon gitu ya. bimbingannya Dr. Zen. Saya kembalikan pada Mbak Evi. Terima kasih Pak Zainuddin. Sama-sama Baik, Prof. Oke. Yang lain semangat semua ya. Oke. Supaya bisa wisuda bareng-bareng ya. Amin, amin, amin. Amin. Baik, karena sudah berakhir kegiatan seminar hasil pada malam hari ini, sekali lagi selamat untuk Pak Tri untuk pencapaiannya hari ini. Kami tunggu segera revisinya, Baik, Bu Evi. kemudian daftar di sidang akhir. Kalau bisa minggu ini ya Pak, karena kami juga harus melaporkan lulusan ini Pak. Baik, Bu Evi, siap. Mohon waktunya, mohon bimbingannya nanti Dr. Itu Zen. tergantung masterinya itu.
Prof. Made jika saya minta waktunya Tergantung. untuk revisi nanti. Iya betul Prof, tergantung mastrinya itu Prof. Iya. Siap. Saya luangkan waktu Bang segera. itu mastrinya punya tanggung jawab. Ya Mas Tri, segera Mas Tri. Jangan lupa teman-temannya itu ditraktir semua itu. Oh, beres. Nanti diatur waktunya. Diatur waktunya, Dr. Zen. Ya, siap. Ditunggu di Sumenep. Ditunggu Prof Made juga di Surabaya, Prof. Itu Prof disuruh ke Surabaya, Prof. Iya. Saya sudah nyuruh, Prof. Ya, Ya dekat naskahnya tuh. sempurna dulu. Dekat Ya. dari Jember itu. Waktunya, Prof. Nah, Mohon waktunya, Prof. Untuk Oke. bimbingan lagi, Prof. oke. Oke, sip. Terima kasih. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Sehat selalu semuanya. Sehat semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Sehat. Makasih Pak Jen, Pak Prof. Sama-sama, Kang Lus. Izin end live Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bu.